Perpustakaan Biara Saint-Pierre di Leuven telah berdiri selama berabad-abad, menyimpan manuskrip-manuskrip kuno yang tak pernah tersentuh oleh tangan awam. Debu menumpuk di rak-rak kayu ek yang berderit. Aroma kertas tua bercampur dengan kelembapan, ruangan yang hanya diterangi oleh lampu-lampu kecil. Malam itu, 4 pastor duduk mengelilingi meja panjang di tengah ruangan. Tatapan mereka terpaku pada sebuah naskah yang baru saja mereka temukan di bagian arsip tertua. Father Luke, pria bertubuh tinggi dengan janggut tipis yang selalu rapi, membuka halaman pertama dengan hati-hati. Cahaya temaram menyorot tulisan tangan kuno dalam bahasa Yunani. Di sampingnya, Father Henry, pria berkacamata dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu, menyipitkan mata untuk membaca lebih jelas. Father Antoine dan Father Pierre yang duduk berhadapan, menunggu dengan sabar, meskipun ketegangan terasa di udara. "Ini bukan sekadar naskah biasa," bisik Luke, jemarinya menelusuri tinta yang mulai pudar. "Aku pernah membaca beberapa kutipan serupa, tetapi versi ini berbeda." Henry mengangguk. "Ada banyak versi Bible yang telah diterjemahkan dan diubah seiring waktu. Tapi jika kita benar-benar menemukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran resmi, ini bisa menjadi sangat berbahaya." Antoine, yang selama ini lebih pendiam, akhirnya angkat bicara. "Apa yang sebenarnya kita cari? Apakah kita mencoba mengonfirmasi sesuatu, atau justru mencari alasan untuk meragukan iman kita sendiri?" Luke menoleh ke arahnya. "Kita tidak mencari alasan untuk meragukan. Kita mencari kebenaran." Pierre, yang sejak tadi hanya memperhatikan, akhirnya meraih sebuah buku referensi dari meja samping. "Jika benar ada perubahan dalam ajaran puasa, maka kita harus membandingkannya dengan kitab-kitab tertua. Coba kita lihat teks ini." Henry membalik halaman-halaman dengan hati-hati, membaca setiap kata dengan saksama. Di sini dikatakan bahwa Yesus dan para rasul awal memiliki aturan puasa yang ketat, lebih mirip dengan praktik Yahudi. Tetapi dalam surat-surat Paulus, peraturan itu berubah, lebih longgar, lebih menyesuaikan dengan masyarakat non-Yahudi. Luke menghela napas. Jika ini benar, maka ada kemungkinan besar bahwa Paulus tidak hanya mengubah aturan puasa, tapi juga menggeser banyak ajaran inti dari gereja awal. Hening menyelimuti mereka. Bayangan lilin bergetar di dinding batu tua, seolah ruangan itu sendiri menyaksikan percakapan mereka dengan penuh perhatian. Henry mengetuk buku dengan jarinya. "Jika kita mengungkapkan ini, dampaknya akan besar. Gereja tidak akan menerima teori ini begitu saja." Antoine terlihat gelisah. "Apa yang kau sarankan? Bahwa kita diam saja? Menutup mata seperti yang dilakukan banyak orang sebelum kita?" Luke menatap mereka satu persatu. "Aku tidak bisa diam. Aku ingin tahu sejauh mana perubahan ini terjadi dan apakah ada bukti yang lebih kuat." Malam semakin larut, tetapi mereka tak bergeming dari tempat mereka. Setiap halaman yang mereka buka seperti membawa mereka lebih jauh ke dalam misteri yang telah lama tersembunyi. Pierre, yang biasanya lebih skeptis, akhirnya mengangguk. "Baiklah, jika kita akan meneliti ini lebih dalam, kita harus berhati-hati. Jangan sampai ini jatuh ke tangan yang salah sebelum kita benar-benar yakin dengan apa yang kita temukan." Luke tersenyum tipis. "Setuju. Ini baru permulaan." Di luar perpustakaan, angin malam berdesir melewati jendela kaca patri, menciptakan suara samar yang menyerupai bisikan, seolah ada sesuatu atau seseorang yang mendengar mereka. Cahaya lilin masih berkedip di sudut-sudut ruangan ketika malam semakin larut. Perpustakaan Biara Saint-Pierre, yang biasanya menjadi tempat hening untuk doa dan refleksi, kini dipenuhi dengan ketegangan yang hampir bisa dirasakan di udara. Tumpukan buku dan naskah tersebar di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk dimakan waktu. Suasana semakin berat saat 4 pastor itu terdiam dalam pemikiran masing-masing. Luke berdiri, tangan terlipat di dada, tatapannya tak lepas dari teks kuno yang terbuka di depannya. "Ini bukan lagi sekadar penemuan akademik," suaranya terdengar mantap. "Ini adalah bukti bahwa ada sesuatu yang telah dimanipulasi dalam ajaran kita.
Jika puasa yang awalnya ketat bisa diubah begitu saja oleh Paulus, lalu apa lagi yang telah diubah? Henry mengangguk setuju. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan gairah intelektual yang jarang terlihat. Paulus menulis surat-suratnya bukan hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai strategi untuk menarik lebih banyak pengikut dari kalangan non-Yahudi. Jika kita melihat dari sudut pandang sejarah, ini bisa dimengerti. Tapi pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau hanya taktik manusia? Antoine, yang sejak tadi duduk dengan tangan mencengkeram rosarionya, akhirnya menoleh ke arah mereka. Kalian berbicara seolah-olah Paulus adalah seorang penyimpang. Dia adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah gereja. Jika dia benar-benar mengubah sesuatu, bukankah itu karena bimbingan Roh Kudus? Pierre, yang lebih banyak mendengarkan, menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Antoine. Semakin kita membaca ini, semakin aku merasa bahwa apa yang kita pelajari selama ini mungkin tidak seutuhnya benar. Ini bukan tentang meragukan iman, tetapi tentang mencari tahu apakah kita telah mengikuti sesuatu yang telah dimanipulasi. Antoine menggeleng. Apakah kalian lupa bahwa banyak dari teks-teks ini telah diterjemahkan berkali-kali? Bisa saja kita salah menafsirkan. Bagaimana jika ini hanyalah ujian bagi kita? Sebuah cobaan untuk menguji apakah kita tetap setia atau malah tersesat dalam kebanggaan intelektual. Luke mendekat, matanya menyala penuh keyakinan. Dan bagaimana jika justru ini adalah panggilan bagi kita untuk membuka mata? Bagaimana jika selama ini kita telah menjadi bagian dari kebohongan yang diwariskan turun-temurun? Antoine bangkit dari kursinya. Tangannya mengepal, napasnya berat. Kita bukan orang pertama yang mempertanyakan hal-hal ini, tapi lihatlah sejarah. Setiap kali seseorang mencoba menentang ajaran gereja, apa yang terjadi? Mereka dikucilkan, dihukum, atau bahkan lebih buruk. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku tidak ingin menjadi musuh gereja yang telah kita layani sepanjang hidup kita. Henry menatapnya dengan sorot penuh empati. Tidak ada dari kita yang ingin menjadi musuh gereja, Antoine. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata jika ada kebenaran yang lebih besar yang harus diungkapkan. Pierre, yang sejak tadi menundukkan kepala, akhirnya berbicara dengan suara lebih lirih. Jika kita benar-benar menemukan sesuatu yang bisa mengubah cara orang melihat iman mereka, apakah kita siap menanggung konsekuensinya? Luke berjalan mendekat ke jendela, menatap keluar ke kegelapan biara yang sunyi. Hanya suara angin yang berbisik melewati pepohonan. Aku siap, katanya akhirnya. Karena jika iman kita didasarkan pada sesuatu yang telah diubah, maka kita tidak sedang menyembah Tuhan yang sejati, melainkan konstruksi manusia. Antoine tertawa pahit. Kau benar-benar percaya itu? Luke menoleh tajam. Aku percaya bahwa iman tanpa kejujuran adalah kebohongan yang lebih besar. Hening menyergap mereka. Tak ada yang berani berbicara untuk beberapa saat. Henry menyesap anggur dari gelasnya, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Kita tidak bisa terburu-buru. Kita harus memastikan apa yang kita temukan ini benar-benar memiliki dasar yang kuat. Jika kita mengungkapkan sesuatu yang salah, kita bukan hanya mempertaruhkan kehidupan kita, tetapi juga iman banyak orang. Pierre, menatap Henry dengan penuh keseriusan. Jadi apa yang kau sarankan? Henry menaruh gelasnya kembali ke atas meja. Kita lanjutkan penelitian kita. Kita cari lebih banyak bukti. Jika kita bisa menemukan dokumen yang lebih tua, sesuatu yang bisa memvalidasi ini, barulah kita putuskan langkah berikutnya. Luke mengangguk. Itu masuk akal. Antoine masih terlihat tidak nyaman, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang harus mereka dalami lebih jauh. Ia menghembuskan napas panjang dan akhirnya berkata, "Baik, tapi aku tetap tidak yakin ini adalah jalan yang benar." Lus menatapnya, lalu menaruh tangan di bahunya. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama sekarang. Yang penting, kita tidak menutup diri terhadap kebenaran. Mereka saling bertukar pandang, menyadari bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka perkirakan. Di luar, lonceng biara berdentang pelan, menandakan pergantian malam menuju fajar. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi satu hal pasti,
Mereka telah melangkah ke dalam sesuatu yang tidak akan mudah untuk ditinggalkan. Malam di biara Saint-Pierre semakin larut. Cahaya lilin yang berpendar di sudut ruangan hanya menyisakan bayangan samar di dinding batu. Keempat pastor masih duduk mengelilingi meja panjang yang penuh dengan kitab-kitab dan naskah kuno. Perdebatan mereka belum selesai. Setelah berjam-jam bertukar argumen, mereka sadar bahwa tidak ada jalan kembali. Mereka telah menemukan sesuatu yang tidak bisa lagi mereka abaikan. Luke menopang kepalanya dengan kedua tangan. Wajahnya, yang biasanya tenang kini tampak lelah, tetapi matanya tetap menyala penuh tekad. Kita sudah melihat buktinya. Jika kita diam, kita ikut melanggengkan kebohongan ini, katanya dengan suara yang sedikit serak. Henry menatapnya dengan penuh pertimbangan. Kita tidak bisa hanya mengetahui ini sendiri. Kita harus melakukan sesuatu yang cukup besar untuk mengguncang fondasi yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Antoine menghela napas. Jemarinya meremas rosario yang masih tergenggam di tangannya. Tapi bagaimana? Apakah ada cara yang tidak membuat kita dianggap penghujat? Pierre yang sejak tadi lebih banyak diam akhirnya bersuara. Tak ada cara yang cukup aman untuk melawan sesuatu yang telah berakar begitu dalam selama berabad-abad. Jika kita ingin menyampaikan pesan ini, kita harus melakukannya dengan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Luke berdiri dan berjalan ke sudut ruangan. Dari dinding, ia mengambil sebuah salib kayu yang sudah lama menggantung di sana. Ia menatapnya lama sebelum berbalik menatap mereka bertiga. Ini, katanya lirih, salib adalah simbol paling sakral dalam gereja. Jika kita menghancurkannya, itu akan menjadi pernyataan yang tak bisa diabaikan. Henry terdiam, tetapi pikirannya mulai memahami arah pemikiran Luke. Antoine menggeleng, tampak ngeri dengan ide itu. Kau gila, katanya. Membakar salib, itu bukan hanya tindakan pemberontakan. Itu bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap seluruh ajaran kita. Pierre menggigit bibirnya. Tatapannya tertuju pada kayu tua yang kini digenggam erat oleh Luke. Tapi bukan salib yang kita tentang. Yang kita tentang adalah kebohongan yang telah ditempelkan di atasnya. Jika salib ini adalah simbol kebenaran, lalu bagaimana jika selama ini kebenaran itu telah dicemari oleh tangan manusia? Hening yang menegangkan kembali menyelimuti ruangan. Henry akhirnya mengangguk pelan. Kalau kita benar-benar ingin melakukan ini, kita tidak bisa melakukannya di sini. Kita harus pergi ke tempat yang tak terlacak, memastikan bahwa apa yang kita lakukan akan terdengar sebelum mereka bisa membungkam kita. Luke menatap ketiganya satu persatu. Di luar kota, ada hutan tua di mana para biarawan dahulu sering bersembunyi ketika masa penganiayaan. Tidak banyak orang yang pergi ke sana. Itu tempat yang cukup aman untuk melakukan ini. Antoine masih tampak ragu, tetapi ia tahu bahwa mereka sudah melewati titik di mana mereka bisa berbalik. Dengan berat hati, ia akhirnya berkata, "Kalau kita melakukan ini, kita harus memastikan pesan kita jelas. Jika orang-orang hanya melihat kita membakar salib tanpa tahu alasannya, kita hanya akan menjadi musuh baru bagi gereja." Henry menyetujui. Kita harus merekam semuanya. Kita harus berbicara dengan jelas, menjelaskan apa yang kita temukan dan mengapa kita melakukan ini. Luke menatap ketiganya, merasa beban ini semakin nyata. Baiklah, kita akan melakukannya malam ini. Langit malam membentang luas di atas hutan tua di pinggiran kota Leuven. Pepohonan menjulang tinggi, hanya menyisakan sedikit celah bagi cahaya bulan untuk menerobos ke tanah. Keempat pastor berjalan menyusuri jalan setapak, membawa salib kayu besar yang mereka ambil dari biara. Dedaunan kering berderak di bawah langkah mereka. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan, disertai hembusan angin yang membuat dedaunan bergemerisik. Mereka tidak membawa banyak barang, hanya sekantong minyak, korek api, dan kamera kecil yang akan merekam semuanya. Mereka berhenti di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Luke meletakkan salib di tanah, lalu menarik napas dalam. "Ini tempatnya," katanya pelan.
Henry menyalakan kamera dan mengarahkannya ke Luke. Mulai bicara, Luke menatap lensa memastikan suaranya tidak bergetar. Kami adalah 4 pastor yang telah menemukan sesuatu yang selama ini disembunyikan dari umat. Kami telah mempelajari naskah-naskah tua yang menunjukkan bahwa banyak ajaran asli Yesus telah diubah, dan salah satunya adalah perintah puasa. Paulus bukan hanya mengubah peraturan itu, tetapi juga menggeser fondasi ajaran Yesus agar lebih dapat diterima oleh masyarakat saat itu. Ini bukan hanya soal puasa, ini tentang kebenaran yang telah dimanipulasi selama berabad-abad. Antoine berdiri sedikit di belakangnya, terlihat tegang, tetapi ia tetap diam. Luke melanjutkan, "Hari ini, kami membakar salib ini bukan karena kami menolak iman, tetapi karena kami menolak kebohongan yang telah melekat di dalamnya. Jika gereja menolak untuk berbicara jujur kepada umatnya, maka biarlah dunia melihat apa yang sebenarnya telah terjadi." Henry meletakkan kamera di atas batu agar tetap stabil, lalu meraih botol minyak. Ia menuangkan cairan itu ke atas kayu, membiarkannya meresap ke dalam seratnya. Bau tajam menyengat udara malam. Pierre mengeluarkan korek api dari sakunya. Tangannya sedikit gemetar saat ia menyerahkannya kepada Luke. "Lakukan," katanya lirih. Luke menyalakan api, menatap nyala kecil itu sebelum mendekatkannya ke kayu yang telah dibasahi minyak. Dalam hitungan detik, api menjalar ke seluruh permukaan salib. Nyala oranye dan merah berkobar, menciptakan bayangan menari di wajah mereka yang berdiri dalam diam. Antoine menatap api itu dengan campuran perasaan. Pierre menggigit bibirnya, sementara Henry memastikan kamera tetap merekam. Suara kayu yang terbakar memecah keheningan. Percikan api melayang ke udara, menghilang di antara ranting-ranting gelap. Wajah mereka diterangi oleh cahaya yang semakin membesar, seakan menjadi saksi bagi keputusan yang telah mereka buat. Luke menoleh ke Henry. "Pastikan ini diunggah segera." Henry mengangguk dan mematikan kamera. "Begitu kita kembali ke kota, aku akan menyebarkannya." Antoine menatap api yang mulai meredup, matanya dipenuhi ketidakpastian. Apa yang akan terjadi setelah ini? Luke menatapnya lama. "Aku tidak tahu, tapi satu hal pasti. Setelah malam ini, kita bukan lagi orang yang sama." Angin kembali bertiup, membawa abu hitam ke udara. Di kejauhan, suara anjing melolong, seakan memberi pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar telah dimulai. Di balik tembok tinggi yang menjulang megah, di dalam aula-aula yang dipenuhi fresko berusia ratusan tahun, Vatikan berdengung dengan kemarahan. Video pembakaran salib yang dilakukan 4 pastor dari Belgia telah menyebar luas di internet, menjadi topik diskusi yang tidak hanya mengguncang kalangan gereja, tetapi juga media dan umat di seluruh dunia. Di sebuah ruangan yang remang-remang, dengan cahaya lilin memantul di lantai marmer, Kardinal Gregorio menatap layar yang menampilkan rekaman itu. Wajahnya tegang, keriput di dahinya semakin dalam. Di sekelilingnya, para petinggi gereja duduk dengan wajah serius. Beberapa dari mereka berbisik, sementara yang lain hanya diam dalam keterkejutan. "Ini bukan sekadar penyimpangan," suara Kardinal Gregorio akhirnya memecah keheningan. "Ini adalah penghinaan terhadap gereja. Jika kita membiarkan ini berlalu tanpa tindakan, kita membuka pintu bagi pemberontakan yang lebih besar." Seorang kardinal lain, pria tua dengan jubah merah yang sedikit longgar di tubuhnya, menyandarkan diri di kursinya. Mereka bukan hanya mempertanyakan doktrin, mereka menghina simbol utama iman kita. Jika umat melihat ini tanpa adanya konsekuensi, bagaimana kita bisa mempertahankan wibawa gereja? Suara langkah berat terdengar mendekat. Pintu besar dari kayu ek terbuka, memperlihatkan seorang pria dengan jubah hitam panjang yang melangkah masuk dengan penuh wibawa. Wajahnya keras, dengan sorot mata tajam yang seolah bisa menembus setiap kebohongan. Kardinal Gregorio mengangkat tangan sebagai tanda hormat. "Monseigneur Devereux," katanya dengan nada yang lebih tenang, "kami membutuhkanmu untuk menangani masalah ini." Pria yang baru saja masuk itu, Monseigneur Devereux, tidak menunjukkan ekspresi. Ia adalah seorang uskup yang dikenal di kalangan gereja sebagai sosok yang tegas, tidak hanya dalam urusan spiritual,
tetapi juga dalam mengatasi krisis yang bisa merusak reputasi gereja. Ia telah menangani banyak skandal di masa lalu, tetapi yang satu ini berbeda. Ia melangkah mendekat. Tangannya terlipat di belakang punggungnya. Siapa mereka? Kardinal Gregorio menyodorkan selembar kertas yang berisi informasi tentang 4 pastor dari Belgia. Father Luc, Father Henry, Father Pierre, dan Father Antoine. Mereka menemukan naskah kuno di perpustakaan biara mereka, lalu menyimpulkan bahwa Paulus telah mengubah perintah puasa yang asli. Mereka merasa bahwa ajaran ini telah dimanipulasi selama berabad-abad. Kemudian, sebagai bentuk protes, mereka membakar salib dan merekam kejadian itu. Devereux mengambil kertas itu. Matanya menyusuri nama-nama tersebut. Apakah mereka masih di biara? Belum ada laporan pasti. Namun setelah video ini menyebar, biara mereka segera diperiksa oleh keuskupan setempat. Mereka tidak ditemukan di sana, kata seorang kardinal lainnya. Devereux menatap layar yang masih menampilkan rekaman pembakaran salib. Api berkobar dalam kegelapan malam. Wajah para pastor itu diterangi oleh cahaya oranye yang membara. Matanya menyipit. Kita harus menemukan mereka sebelum mereka melakukan lebih banyak kerusakan. Sementara itu, di sebuah rumah kecil yang tersembunyi, di pinggiran kota Leuven, 4 pastor duduk dalam diam. Rumah itu milik seorang kenalan lama Henry, seorang mantan biarawan yang telah meninggalkan kehidupan religius bertahun-tahun lalu. Luc memandang keluar jendela, memperhatikan bayangan, pohon yang bergoyang tertiup angin. Sudah berapa lama sejak video itu diunggah? Tanyanya. Henry melirik ponselnya. 20 jam, dan sekarang jumlah penontonnya sudah mencapai lebih dari 1 juta. Pierre, yang sejak tadi termenung, akhirnya membuka suara. Apa tanggapan orang-orang? Henry menggulir komentar di layar ponselnya. Beragam. Ada yang mendukung kita, mengatakan bahwa gereja sudah terlalu lama menyembunyikan kebenaran. Tapi banyak juga yang mengutuk kita. Beberapa bahkan mengatakan kita layak dihukum. Antoine yang duduk di sudut ruangan menegakkan tubuhnya. Aku sudah memperingatkan kalian, katanya dengan nada penuh kecemasan. Gereja tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari kita dan mereka tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Luc menoleh, matanya penuh keyakinan. Apapun yang terjadi, kita sudah melangkah terlalu jauh. Jika kita mundur sekarang, kita hanya akan menjadi pengecut yang menyerah di tengah jalan. Henry menaruh ponselnya di atas meja. Kita harus bersiap, mereka akan datang. Di dalam sebuah mobil hitam yang melaju di jalanan berbatu Belgia, Monseigneur Devereux duduk di kursi belakang dengan ekspresi tanpa emosi. Di sampingnya, seorang pria berbadan besar dengan jas hitam berbicara dengan nada tegas. Mereka terakhir terlihat di sekitar Leuven. Polisi setempat sudah mulai mencari mereka, tetapi sejauh ini belum ada tanda-tanda keberadaan mereka. Devereux menatap keluar jendela. Gereja tidak bisa menggunakan kekuatan secara terang-terangan, tetapi mereka memiliki cara untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Kita akan menemui keuskupan setempat dulu. Setelah itu, kita akan menghubungi kontak kita di media. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus menyebarkan pengaruh buruk sebelum kita mengendalikan narasi. Mobil terus melaju, menyusuri jalan-jalan kecil menuju pusat kota. Devereux menutup matanya sejenak, memikirkan langkah berikutnya. Di rumah persembunyian, Luc menatap Henry. Kita tidak bisa hanya bersembunyi. Jika kita hanya diam, maka gereja yang akan mengendalikan narasi. Kita harus berbicara lebih banyak, menjelaskan lebih banyak. Henry menggeleng. Jika kita berbicara lebih banyak sekarang, kita hanya akan mempercepat kejatuhan kita. Kita harus memilih waktu yang tepat. Antoine berdiri dari kursinya. Tidak ada waktu yang tepat. Hanya ada waktu sebelum mereka menemukan kita. Suasana menjadi semakin tegang. Di luar, suara mobil melintas, membuat mereka menahan napas sejenak. Pierre akhirnya berkata dengan nada serius, mungkin kita perlu pergi lebih jauh. Meninggalkan Belgia. Luc menatapnya lama. Dan pergi kemana? Henry berpikir sejenak. Ada seseorang di Prancis yang bisa membantu. Seorang akademisi yang pernah meneliti perubahan dalam naskah kuno.
Dia mungkin memiliki informasi yang bisa memperkuat apa yang kita temukan. Luke mengangguk. Kalau begitu, kita harus segera pergi. Tanpa mereka sadari, jauh di seberang kota, Monsignor Devereaux telah tiba di keuskupan setempat. Dengan tatapan dingin, ia berkata kepada seorang pastor yang baru saja menyambutnya, "Temukan mereka, dan pastikan mereka tidak bisa bicara lebih banyak." Langit di atas kota Leuven mulai mendung. Angin bertiup lebih kencang, seakan membawa pertanda bahwa perburuan telah dimulai. Di dalam ruangan sempit dengan dinding batu yang dingin, Luke mengamati layar ponselnya dengan ekspresi tegang. Berita tentang mereka terus bermunculan di berbagai media. Wajah mereka terpampang di layar, diiringi dengan berbagai spekulasi. Beberapa menyebut mereka sebagai penghujat, beberapa lainnya menyebut mereka sebagai pemberontak yang menantang otoritas gereja. Henry berdiri di sudut ruangan, mendengarkan radio kecil yang mereka temukan di sebuah toko barang bekas sebelum tiba. Di tempat persembunyian mereka, suara penyiar mengumumkan perkembangan terbaru mengenai kasus mereka. Keempat pastor yang melakukan aksi kontroversial dengan membakar salib masih belum ditemukan. Vatikan telah mengutuk tindakan mereka sebagai penghinaan terhadap gereja dan mengirim utusan khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Pihak kepolisian Belgia telah diminta bekerja sama dalam pencarian. Henry mematikan radio dan menatap teman-temannya. Kita tidak punya banyak waktu. Mereka tidak hanya mengandalkan kepolisian. Aku yakin Vatikan punya cara lain untuk menemukan kita. Pierre duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding yang kasar. Kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Kita harus mencari cara untuk keluar dari Belgia. Antoine, yang sejak tadi terdiam, akhirnya berbicara. Keluar dari Belgia tidak akan mudah. Perbatasan bisa diawasi. Paspor kita bisa diblokir kapan saja. Luke menatap mereka satu persatu. Jika kita bertahan di sini, kita hanya akan semakin terpojok. Satu-satunya cara adalah terus bergerak, mencari bantuan yang bisa memberi kita jalan keluar. Henry mengangguk. Aku masih ingat akademisi di Prancis yang pernah meneliti perubahan dalam naskah kuno. Jika ada orang yang bisa membantu kita, mungkin dia. Pierre mengusap wajahnya yang penuh kelelahan. Bagaimana kita bisa ke Prancis tanpa terdeteksi? Luke menatap Henry. Kita butuh kendaraan, sesuatu yang tidak mudah dilacak. Henry berpikir sejenak, lalu berkata, ada seorang kenalanku di Liège. Dia punya bengkel kecil di pinggiran kota. Mungkin dia bisa membantu kita. Antoine menghela napas panjang. Kalau begitu, kita harus segera pergi sebelum mereka menemukan kita di sini. Di tempat lain, Monsignor Devereaux duduk di dalam sebuah kantor kecil di Keuskupan Leuven. Di depannya, seorang pria berpakaian sipil berbicara dengan nada serius. Kami yakin mereka masih berada di Belgia, tetapi mereka berpindah-pindah. Sejauh ini belum ada saksi yang melihat mereka secara langsung sejak video itu tersebar. Devereaux menatapnya tanpa ekspresi. Mereka tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Cepat atau lambat, mereka akan melakukan kesalahan. Pria itu mengangguk. Kami sudah menghubungi beberapa orang yang mungkin bisa membantu menemukan mereka. Ada kemungkinan mereka akan mencoba meninggalkan negara ini. Devereaux menatap peta Belgia yang terbentang di atas meja. Ia menunjuk ke beberapa titik. Jika mereka mencoba pergi ke Prancis, mereka bisa menggunakan jalur darat atau menyelinap ke pelabuhan. Perintahkan orang-orang kita untuk memperketat pengawasan di sepanjang perbatasan. Pria itu mengangguk dan segera pergi untuk melaksanakan perintah. Devereaux menatap peta itu lama. Ia tahu, 4 pastor itu bukan orang bodoh. Mereka pasti sadar bahwa mereka sedang diburu. Tetapi ia juga tahu bahwa dalam keadaan terdesak, orang akan membuat kesalahan. Dan saat itu terjadi, ia akan ada di sana untuk menangkap mereka. Malam itu, keempat pastor bergerak keluar dari tempat persembunyian mereka. Dengan menggunakan pakaian biasa untuk menyamarkan diri, mereka berjalan melalui jalan-jalan kecil di pinggiran kota sebelum mencapai sebuah tempat perhentian bus yang sepi. Bus malam yang mereka tunggu akhirnya tiba. Mereka naik tanpa banyak bicara, memilih kursi di bagian belakang. Hanya sedikit penumpang di dalamnya, kebanyakan tertidur atau sibuk dengan ponsel mereka. Luke duduk di sebelah jendela,
memperhatikan lampu-lampu kota yang berpendar di kejauhan. Kita semakin dekat dengan Liège. Jika kita bisa mendapatkan kendaraan, kita bisa langsung menuju perbatasan. Henry mengangguk. Aku akan menghubungi kenalanku begitu kita tiba. Antoine tampak gelisah. Kita harus lebih berhati-hati. Semakin lama kita di Belgia, semakin besar kemungkinan kita tertangkap. Pierre, yang duduk di sebelahnya, menepuk pundaknya pelan. Kita sudah sejauh ini. Kita tidak boleh panik sekarang. Setelah beberapa jam perjalanan, bus akhirnya berhenti di Liège. Mereka turun dan berjalan menuju bengkel kenalan Henry. Jalanan sepi, hanya suara angin malam yang berbisik di antara bangunan tua. Bengkel itu terletak di sebuah gang kecil. Lampunya masih menyala meskipun sudah larut. Henry mengetuk pintu besi dengan pola tertentu. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar membukanya. Wajahnya terkejut melihat Henry. Henry, apa yang kau lakukan di sini? Henry menatapnya dengan serius. Kami butuh bantuanmu. Pria itu mengangguk, membiarkan mereka masuk. Aku sudah mendengar tentang kalian. Kalian sedang dicari di seluruh Belgia. Luke berdiri di tengah ruangan, menatap pria itu dengan penuh harap. Kami butuh kendaraan untuk keluar dari negara ini. Pria itu menghela napas. Itu bukan hal yang mudah, tapi aku punya sesuatu yang mungkin bisa membantu. Ia berjalan ke belakang bengkel dan menarik sebuah selimut besar yang menutupi sebuah mobil. Vantua, ini tidak mencolok dan aku bisa memberimu dokumen palsu untuk perjalanan singkat. Tapi kalian harus bergerak cepat. Mereka pasti sudah mendekat. Henry menatap mobil itu dan mengangguk. Terima kasih, kami tidak akan melupakan ini. Pria itu menatap mereka satu persatu. Aku harap kalian tahu apa yang kalian lakukan. Gereja tidak akan berhenti sampai mereka menangkap kalian. Luke menatapnya dengan penuh keyakinan. Kami tahu, tapi kami juga tahu apa yang kami perjuangkan. Mereka segera masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Dengan hati-hati, mereka keluar dari bengkel dan mulai berkendara menuju perbatasan. Di belakang mereka, jauh di dalam bayangan malam, seorang pria berdiri di sudut gang, mengamati mereka dengan tatapan tajam sebelum mengangkat ponselnya dan berbicara dengan suara rendah. Mereka bergerak, aku tahu kemana mereka pergi. Angin malam berembus semakin dingin, membawa pertanda bahwa pengejaran baru saja dimulai. Di dalam mobil Vantua yang melaju di jalanan sepi, suasana terasa tegang. Keempat pastor duduk dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Cahaya bulan samar-samar menerangi jalan, menciptakan bayangan yang terus bergerak di jendela. Mesin mobil bergetar pelan, menandakan usianya yang sudah tua, tetapi setidaknya masih cukup kuat untuk membawa mereka menjauh dari bahaya. Atau begitulah yang mereka kira. Pierre duduk di kursi belakang, tangannya menggenggam lututnya dengan erat. Wajahnya tampak tegang, matanya kosong, seakan pikirannya berada di tempat lain. Ia merasa dadanya semakin berat, seakan terhimpit oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara Luke yang tengah berbicara dengan Henry di kursi depan terdengar sayup-sayup di telinganya. Kita hampir sampai di perbatasan, kata Luke dengan suara pelan. Begitu kita melewati pos penjagaan, kita akan bertemu dengan orang yang bisa membantu kita masuk ke Prancis tanpa dokumen resmi. Henry mengangguk, tetapi ekspresinya tidak sepenuhnya tenang. Aku harap ini berjalan lancar. Kita sudah terlalu lama di Belgia, dan semakin lama kita di sini, semakin besar risiko kita tertangkap. Pierre menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. Kata-kata mereka seperti gema yang berulang di dalam kepalanya. Semakin dekat mereka ke perbatasan, semakin besar pula rasa bersalah yang menghantui dirinya. Sejak mereka membakar salib dan melarikan diri dari biara, Pierre selalu merasa bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Ia percaya pada kebenaran yang mereka temukan, tetapi melihat wajah mereka terpampang di berita, mendengar bagaimana orang-orang mencap mereka sebagai penghujat, membuat pikirannya mulai dipenuhi keraguan. Malam sebelumnya, saat mereka singgah di sebuah desa kecil untuk beristirahat, Pierre diam-diam keluar dari rumah persembunyian mereka.
Di dalam telepon umum yang tua dan berdebu, ia memasukkan beberapa koin ke dalam mesin dan menghubungi nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Telepon berdering 3 kali sebelum akhirnya diangkat. "Ini aku," bisiknya. Father Pierre. Di ujung telepon, suara seorang pria terdengar tenang namun tegas. "Kau baik-baik saja?" Pierre menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. "Aku tidak tahu apakah yang kami lakukan ini benar." Ada keheningan sejenak, lalu suara itu kembali berbicara. "Di mana kalian sekarang?" Tangan Pierre gemetar. Ia tahu bahwa memberikan lokasi mereka berarti mengkhianati teman-temannya. Tetapi dalam hatinya, ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menebus kesalahan mereka adalah dengan menghentikan ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia memberikan jawaban. "Kami sedang menuju perbatasan Prancis." Kini, duduk di dalam mobil, Pierre merasakan setiap detik berlalu dengan kecemasan yang semakin besar. Ia melirik keluar jendela, berharap namun juga takut akan melihat tanda-tanda bahwa seseorang telah menerima informasi yang ia berikan. Mobil melaju melewati sebuah jalan hutan yang gelap. Henry yang mengemudi sesekali melirik ke kaca spion, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Antoine duduk di sebelahnya, memeriksa peta kecil yang mereka bawa. "Kita akan mengambil jalan kecil di sisi kanan sebelum mencapai pos perbatasan utama," kata Antoine. "Ada jalur yang biasa digunakan oleh para penyelundup. Kita bisa menyelinap melalui sana." Luke mengangguk, tetapi ia masih terlihat waspada. "Pastikan kita tidak meninggalkan jejak. Jika mereka menemukan kita di sini, kita tidak akan punya tempat untuk lari." Pierre merasakan telapak tangannya mulai berkeringat. Ia menoleh ke belakang, berharap tidak ada mobil yang mengikuti mereka. Tetapi yang ia takutkan bukanlah bahaya dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Beberapa menit berlalu, jalanan semakin sepi, hanya ada suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Henry mengurangi kecepatan saat mereka mendekati jalur kecil yang disebutkan Antoine. Namun sebelum mereka sempat berbelok, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Suara siren meraung memecah keheningan malam. Luke menoleh dengan cepat, wajahnya langsung berubah pucat. "Mereka menemukan kita." Henry mengumpat pelan, lalu segera menekan pedal gas. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, berguncang di atas jalan berbatu. Pierre menahan napas. Ini salahnya. Dari kaca spion, mereka bisa melihat beberapa kendaraan mengejar mereka. Lampu-lampunya berkedip merah dan biru, pertanda bahwa ini bukan hanya pengejaran biasa. Ini adalah perburuan yang telah direncanakan. Antoine menggenggam tepi kursinya dengan erat. "Bagaimana mereka bisa tahu kita di sini?" Henry tidak menjawab. Ia terlalu fokus mengendalikan mobil agar tidak tergelincir di jalan sempit. Luke menatap keluar jendela, mencoba mencari rute alternatif. "Kita harus menemukan jalan keluar," serunya. Pierre menunduk, hatinya terasa seperti dihantam palu. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin mengakui perbuatannya, tetapi rasa takutnya terlalu besar. Mobil terus melaju di antara pepohonan. Henry mencoba menghindari cabang-cabang besar yang jatuh di jalan, tetapi kecepatan mereka terlalu tinggi. Lalu terdengar suara letusan keras. Ban belakang mobil meledak, menyebabkan kendaraan itu oleng ke kiri. Henry mencoba mengendalikan setir, tetapi gravitasinya terlalu kuat. "Kita akan terguling," teriak Luke. Dalam hitungan detik, mobil berputar keluar dari jalan dan menghantam pohon besar di tepi hutan. Benturannya begitu keras hingga kaca depan pecah, suara logam beradu dengan kayu menggema di udara. Semuanya menjadi gelap. Saat Pierre membuka matanya, kepalanya terasa berat. Ia bisa merasakan sesuatu yang hangat mengalir di pelipisnya. Darah. Di sekelilingnya, teman-temannya mulai sadar. Henry mengerang pelan, mencoba melepas sabuk pengamannya. Antoine tersungkur di kursi depan, tetapi tampaknya tidak mengalami luka. Serius. Luke adalah yang pertama menyadari situasi mereka. Ia berusaha membuka pintu, tetapi mobil sudah terlalu rusak untuk bisa keluar dengan mudah. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Pierre merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu siapa yang datang. Beberapa detik kemudian,
siluet seorang pria muncul di balik cahaya lampu. Dengan jubah hitam panjang dan ekspresi dingin, Monseigneur Devro berdiri di hadapan mereka, ditemani beberapa pria berseragam. "Kalian sudah cukup lama berlari," katanya dengan suara tenang tetapi penuh otoritas. "Sekarang, ini saatnya untuk kembali." Luke menatapnya dengan penuh kemarahan. "Bagaimana kalian bisa menemukan kami?" Devro melangkah lebih dekat, menatap mereka satu persatu. Lalu matanya beralih ke Pierre. Tak ada kata-kata yang diucapkan, tetapi dalam tatapan itu, semua orang tahu. Luke menoleh ke Pierre, matanya melebar dalam keterkejutan. "Kau..." Pierre menunduk, air matanya mulai menggenang di sudut mata. Ia tidak bisa membantah. Ia tidak bisa lari dari kenyataan bahwa dialah yang telah mengkhianati mereka. Malam semakin dingin. Angin bertiup pelan di antara pepohonan, membawa serta keheningan yang lebih menyesakkan daripada kata-kata. Biara itu terletak di sebuah lembah terpencil, jauh dari keramaian kota dan dunia luar. Dikelilingi oleh pepohonan, lebat dan batu-batu tua yang menyerap ratusan tahun sejarah, tempat ini menjadi tempat perlindungan terakhir bagi para pastor yang masih bertahan. Di sana, mereka berharap dapat menemukan kedamaian untuk meresapi apa yang telah mereka lakukan dan untuk merencanakan langkah selanjutnya. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Satu malam, angin berhembus kencang, membawa suara langkah kaki yang semakin mendekat. Henry berdiri di depan jendela biara, matanya tajam mengamati kegelapan malam. Ia merasa ada yang tidak beres. Sesuatu di udara ini membuatnya tidak tenang. Luke duduk di dekat meja, tangan memegang rosario yang ia pegang sejak kecil. Di tengah kebingungannya, rosario itu memberinya kenyamanan sementara, sebuah pengingat akan kehidupan masa lalu. Antoine berbaring di atas selimut yang dibentangkan di lantai, matanya terpejam, tetapi pikirannya jelas terjaga. Pierre, yang sejak peristiwa di hutan semakin tertutup, duduk di pojok ruangan, tampak jauh dalam pikirannya. "Sesuatu tidak beres," kata Henry, berbalik dari jendela. "Aku bisa merasakannya." Luke menatap Henry dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Kau merasa kita sedang diperhatikan?" Henry mengangguk. "Entah bagaimana, mereka pasti tahu kita ada di sini." Antoine membuka matanya. "Jika mereka tahu kita ada di sini, mereka pasti akan datang. Tidak ada tempat lagi yang aman." Pierre menatap mereka dengan tatapan kosong. "Kita tidak bisa lari selamanya." Luke menghela napas panjang, kemudian berdiri dan berjalan menuju pintu. "Kita harus siap. Jika mereka datang, kita akan menghadapi mereka dengan kepala tegak." Sebagai seorang pastor, Luke telah menjalani pelatihan untuk menghadapinya, meskipun dalam bentuk yang lebih damai. Namun di balik segala keyakinan dan ajaran yang ia pegang, ia tahu bahwa mereka berada di ujung jurang. Keputusan yang mereka buat telah menarik perhatian yang tak terelakkan. Dan kini saatnya untuk membayar harga itu. Saat pagi mulai menyinari langit yang gelap, mereka mendengar suara langkah-langkah berat mendekat. Pierre yang pertama kali mendengar suara itu, tubuhnya langsung menegang. Ia berdiri dengan cepat dan berlari ke arah pintu, membuka jendela kecil untuk melihat keluar. Di luar, di tengah kabut pagi, sekelompok aparat keamanan dengan pakaian hitam dan senjata terhunus terlihat mengelilingi biara. Dalam satu detik, semuanya menjadi jelas. Mereka telah terkepung. Henry meraih tas kecil yang tergeletak di atas meja, memeriksa isinya. Dokumen palsu yang mereka siapkan, peta-peta jalan, keluar yang tersembunyi, dan beberapa uang. Namun, ia tahu bahwa pelarian sudah tidak mungkin lagi. Antoine berlari ke pintu utama, matanya menyapu setiap sudut biara, mencoba mencari jalan keluar yang mungkin terlewatkan. Tetapi semuanya tertutup rapat. Luke mengumpulkan mereka di tengah ruangan besar. "Kita harus siap untuk yang terburuk. Mereka sudah tahu semuanya." Pierre tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk di sudut, masih terdiam, merasa seperti beban besar menindih dirinya. Sejak pengkhianatannya yang mengarah pada pengkhianatan mereka semua, ia merasa tidak layak lagi berada di antara mereka. Henry memandangnya dengan tajam. "Pierre, ini bukan waktunya untuk meragukan diri sendiri. Kita semua telah melewati banyak hal bersama. Jika ada yang harus bertahan, itu adalah kita semua." Pierre mengangguk lemah,
tetapi hatinya terhimpit. Apakah ini jalan yang benar? Luke melangkah maju dan berdiri di depan mereka semua. Kita tidak akan menyerah begitu saja. Jika mereka datang, kita akan berjuang sampai akhir. Tapi kita harus tetap berpikir jernih. Ingat, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang kebenaran yang kita temukan. Beberapa detik yang terasa seperti jam berlalu, kemudian suara derap kaki semakin keras terdengar. Dari luar, seru Antoine. Di luar suara perintah terdengar jelas. Kami tahu kalian ada di dalam. Serahkan diri kalian, atau kami akan masuk dengan paksa. Henry mendekati pintu dan mendekatkan telinganya ke dinding. Mendengar setiap langkah, setiap kata yang terlontar dari mulut para penjaga. Ia merasakan rasa putus asa datang dari dalam dirinya. Namun, ia tahu bahwa menyerah bukan pilihan. Mereka telah membuat keputusan, dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensinya dengan segala keberanian yang mereka miliki. Luke menatap mereka semua, matanya penuh keyakinan, meskipun kenyataan yang ada sangat menghimpit. Ini adalah ujian terbesar. Kita harus tetap berdiri tegak, tidak peduli apapun yang terjadi. Pierre akhirnya berdiri dan berjalan ke jendela, menyaksikan wajah para aparat yang mulai bersiap untuk masuk. Setiap wajah yang ia lihat terasa asing. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti langkah menuju akhir. Tiba-tiba ada ketukan keras di pintu utama. Kami datang untuk kalian. Serahkan diri atau hadapi akibatnya. Luke menghela napas panjang dan berdiri di depan pintu, tangan memegang rosario yang selalu ada di tangannya. Kami bukan orang yang kalian kira. Suasana di dalam biara semakin menegang. Henry berbisik dengan suara rendah. Apa yang kita lakukan sekarang? Luke melihat mereka semua satu persatu. Dalam diam, ia tahu apa yang harus dilakukan. Kita akan tetap di sini. Kita akan menghadapi mereka dengan keyakinan kita. Jika kita harus pergi, biarkan itu terjadi di atas tanah yang kita pilih. Tepat saat itu, pintu utama dihantam keras. Tidak, ada lagi jalan mundur. Keempat pastor itu berdiri bersama, siap untuk menghadapi kenyataan. Mereka mungkin sudah dikelilingi, tetapi mereka tidak akan membiarkan keyakinan mereka goyah. Mereka berjuang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk kebenaran yang telah mereka temukan. Kedamaian mungkin telah hilang, tetapi mereka tetap berjuang untuk apa yang mereka yakini. Benar, keempat pastor itu dibawa ke Roma dalam kereta yang tertutup rapat, ditemani oleh 2 penjaga yang tidak berbicara satu kata pun sepanjang perjalanan. Hati mereka dipenuhi dengan berbagai macam perasaan, takut, marah, bingung, dan penuh keraguan. Mereka yang dahulu adalah pemimpin di biara mereka, kini harus menghadapi pengadilan yang tidak hanya menilai tindakan mereka, tetapi juga keyakinan mereka yang telah mengubah hidup dan iman mereka. Selama perjalanan menuju Vatikan, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Hanya suara roda kereta yang bergulir di atas rel yang terdengar di dalam ruang sempit itu. Pierre, yang sejak awal perjalanan semakin tenggelam dalam perasaan bersalah, duduk di sudut dengan kepala tertunduk, tidak sanggup menatap kedua temannya. Luke duduk dengan tangan terlipat, menatap kosong keluar jendela kereta, berpikir tentang konsekuensi dari pilihan mereka. Henry dan Antoine duduk di sisi lainnya, wajah mereka penuh kecemasan. Ketika kereta itu akhirnya berhenti, para penjaga memaksa mereka untuk turun dan memasuki ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Mereka tidak tahu apa yang menanti, tetapi atmosfer itu sudah cukup untuk menambah beban berat di hati mereka. Mereka dihadapkan pada sebuah pintu besar yang dihiasi dengan lambang Vatikan yang berkilau, tampak megah dan tidak bersahabat. Semua perasaan yang mereka miliki berputar di kepala mereka seperti badai yang tak terkendali. Di dalam ruangan, sebuah meja besar telah disiapkan, dikelilingi oleh sekelompok kardinal dan uskup yang duduk dengan pakaian gereja mereka yang mewah. Wajah-wajah mereka datar, tanpa ekspresi, dan tampaknya tidak ada ruang untuk rasa kasihan atau kompromi. Di depan meja, seorang uskup yang lebih muda berdiri tegak, matanya memancarkan kewibawaan. Dia adalah Uskup Devereux, orang yang telah mereka temui di hutan beberapa waktu lalu, yang kini berdiri di depan mereka sebagai penguasa yang menentukan nasib mereka.
Setelah para pastor dibawa ke dalam ruangan, pintu di belakang mereka ditutup rapat. Uskup Devereux menatap mereka dengan tajam, suaranya menggema ketika dia mulai berbicara. 4 orang yang telah mengkhianati gereja ini, yang telah menghina iman dan menyebarkan kebohongan kepada umat, kini dihadapkan pada pengadilan yang menentukan. Anda semua tahu alasan Anda berada di sini. Apa yang telah Anda lakukan, terutama terhadap salib yang suci, adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan oleh gereja. Anda telah mencemarkan ajaran yang telah ada selama berabad-abad. Pierre menundukkan kepalanya lebih dalam, merasa sesak di dada. Luke mengangkat kepalanya perlahan, bertemu tatapan Devereux yang tajam. Kami tidak menghina ajaran, kami hanya mencari kebenaran, jawabnya dengan suara tegas, meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang sangat besar. Devereux tidak menunjukkan reaksi. Kebenaran Anda adalah kebohongan. Anda telah mengubah doktrin yang telah diajarkan selama 2 milenia. Anda membakar salib yang merupakan lambang dari Tuhan sendiri. Anda telah mengubah hukum yang tidak seharusnya diubah. Ini bukan hanya sebuah kesalahan, ini adalah penghujatan. Henry menggigit bibirnya, mencoba untuk tetap tenang. Tapi apa yang kami temukan bukanlah kebohongan. Paulus telah mengubah ajaran asli tentang puasa, dan kami hanya mencoba untuk mengungkapnya. Uskup Devereux tersenyum tipis, namun senyum itu lebih menyerupai sebuah cemoohan. Kalian percaya bahwa kalian telah menemukan kebenaran, tetapi kalian sebenarnya hanya terjerat dalam kebingungan dan keangkuhan. Apa yang kalian lakukan adalah sebuah upaya untuk meruntuhkan gereja, dan itu akan dihukum. Luke menatapnya tanpa gentar. Kami tidak akan menyangkal apa yang telah kami temukan. Kami tidak datang ke sini untuk tunduk pada ketakutan atau ancaman. Kami hanya mencari keadilan, dan kami akan mempertahankan keyakinan kami. Di sisi lainnya, Pierre menggigil, tubuhnya terasa semakin lemah. Setiap kata yang diucapkan oleh Devereux semakin mengarah pada penghancuran mereka. Ia tahu betul apa yang akan terjadi, dan rasa takutnya semakin menekan. Bagaimana jika ini adalah akhir dari segalanya? Bagaimana jika ia harus melepaskan semua yang telah ia perjuangkan? Devereux menatap mereka satu persatu, menilai keteguhan. Pimenega, Anda akan diberi 2 pilihan. Pertama, Anda dapat menyangkal apa yang telah Anda lakukan, mengakui kesalahan Anda, dan menerima pengampunan dari gereja. Kedua, jika Anda tetap bersikukuh dengan keyakinan Anda yang sesat, Anda akan dihadapkan pada ekskomunikasi, dan nama Anda akan dicabut dari gereja. Anda akan dihukum, dan lebih buruk lagi, Anda akan dianggap sebagai musuh dari iman. Luke memandang ke arah teman-temannya. Mereka semua tahu apa yang harus mereka pilih. Ada ketegangan yang sangat besar di udara, namun Luke bisa merasakan tekad yang kuat di dalam dirinya. Mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Mereka sudah menggali terlalu dalam untuk menutup lubang yang mereka buat. Henry yang sebelumnya diam kini berbicara dengan penuh keyakinan. Kami tidak akan menyangkal apa yang kami temukan. Kami tidak akan merendahkan iman kami hanya untuk mendapatkan pengampunan yang palsu. Devereux menatap mereka dengan penuh kebencian. Jika itu pilihan Anda, maka Anda telah membuat pilihan yang sangat buruk. Gereja akan menghakimi Anda, dan Anda akan menghadapi hukuman yang tidak terhindarkan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Devereux mengangguk kepada 2 penjaga yang berada di sampingnya. Keluarkan mereka. Para penjaga bergerak, cepat, masing-masing mendekati ke-4 pastor dengan kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Pierre merasakan tangannya diikat erat, tetapi entah kenapa ia merasa ringan. Entah bagaimana, meskipun tubuhnya terikat, jiwanya seolah-olah lebih bebas daripada sebelumnya. Saat mereka dipaksa keluar dari ruang pengadilan rahasia itu, Luke menoleh ke belakang, menatap Devereux untuk terakhir kalinya. Kami mungkin akan dihukum, tetapi kami tidak akan pernah menyesali apa yang telah kami lakukan. Uskup Devereux tidak membalas. Hanya ada keheningan yang mematikan sebelum pintu ditutup di belakang mereka, menandakan akhir dari perjalanan panjang mereka menuju pengadilan iman. Kebenaran yang mereka temukan tidak akan mudah diterima. Namun,
Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasa bahwa meskipun dunia bisa menolak mereka, mereka tetap hidup dengan keyakinan mereka sendiri. Ruang sidang yang megah itu sunyi. Dinding-dinding batu yang telah menyaksikan berabad-abad, sejarah gereja tampak tidak berbelah bagi. Ketika 4 pastor itu dihadapkan di meja panjang yang dikelilingi oleh para kardinal, uskup, dan tokoh-tokoh gereja lainnya, mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang mereka. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, sebuah pertaruhan yang jauh lebih berat daripada sekadar ekskomunikasi atau penghukuman fisik. Kedua penjaga berdiri tegak di dekat pintu, mata mereka waspada, menjaga agar tidak ada yang mengganggu jalannya sidang. Para pastor itu, meskipun tubuh mereka diliputi ketegangan, berdiri tegak, mencoba untuk tetap menjaga martabat mereka. Luke, Henry, Antoine, dan Pierre saling bertukar pandang dengan rasa kecemasan yang sulit disembunyikan. Semua yang telah mereka percayai kini diuji, dan mereka tidak tahu apakah mereka bisa bertahan. Uskup Devereux duduk di ujung meja, matanya tidak berpaling sedikit pun dari mereka. Ia tampak seperti seseorang yang telah memutuskan nasib mereka bahkan sebelum sidang dimulai. Kalian sudah mengaku, kalian telah membakar salib, dan kalian telah merusak kehormatan gereja dengan tindakan kalian. Namun, kami memberikan kalian kesempatan untuk menjelaskan diri, katanya dengan suara rendah dan penuh kekuasaan. Luch mengangkat kepalanya, matanya penuh tekad, meski hati di dalamnya terasa seperti terkoyak. Kami tidak menginginkan penghinaan. Kami hanya mengungkapkan kebenaran yang telah lama tersembunyi. Kami menemukan bahwa ajaran yang selama ini diajarkan kepada umat manusia adalah hasil perubahan yang sengaja dilakukan oleh Paulus. Kami tidak bisa tetap diam ketika kami tahu bahwa ajaran yang benar telah diputarbalikkan. Henry, yang biasanya lebih diam, kini berbicara dengan nada yang lebih keras. Kami menemukan naskah kuno yang menunjukkan bahwa Paulus mengubah perintah puasa dalam kitab Injil. Kami mengungkapkan ini bukan untuk merusak gereja, tetapi untuk membuktikan bahwa ajaran yang telah disampaikan selama berabad-abad tidak lagi sesuai dengan apa yang seharusnya. Devereux mengangkat tangannya, menghentikan Henry sebelum kata-katanya lebih jauh. Kalian berbicara tentang bukti, tetapi apa yang kalian sebut bukti itu? Tidak ada yang mengonfirmasi kebenaran dari apa yang kalian temukan. Ini hanya klaim yang tidak berdasar, dan kalian mencoba merusak fondasi gereja dengan alasan yang rapuh. Luke tetap teguh. Kami tidak meminta kalian untuk langsung menerima kebenaran kami, tetapi kami hanya meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa itu ada. Naskah-naskah itu tidak bisa dianggap sebagai kebohongan, hanya karena kalian tidak ingin melihatnya. Devereux menatapnya dengan mata tajam. Kalian harus mengerti, itu bukan tentang kebenaran atau kebohongan. Ini adalah tentang kekuatan gereja. Jika kalian menghancurkan keyakinan umat, maka kalian mengancam stabilitas seluruh dunia yang telah dibangun di atas ajaran ini. Apakah kalian siap untuk menanggung beban itu? Pierre yang sejak awal lebih memilih diam kini mulai berbicara. Kami tidak ingin menghancurkan apapun. Kami hanya ingin tahu apa yang benar. Kami tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Namun, tidak ada empati yang tampak di wajah para uskup yang duduk di hadapan mereka. Kebenaran yang kalian klaim hanya akan membawa kehancuran. Semua yang kalian lakukan hanya akan merusak segalanya, jawab Devereux dengan dingin. Antoine mengangkat suara dengan rasa frustrasi yang memuncak. Kami tidak akan membiarkan gereja mengendalikan apa yang benar. Jika ajaran ini salah, kami tidak bisa tinggal diam. Menghormati kebenaran lebih penting daripada tunduk pada tradisi yang telah lama usang. Suasana di ruang sidang semakin tegang. Beberapa kardinal mulai berbisik di antara mereka sendiri. Mereka jelas tidak setuju dengan apa yang dibicarakan para pastor, tetapi kebanyakan dari mereka hanya diam, terperangkap dalam kewajiban mereka untuk mendukung ajaran gereja yang telah ada. Di sudut ruangan, seorang kardinal tua memandang mereka dengan mata yang penuh kebencian, sementara yang lainnya hanya mematung, tidak tahu bagaimana harus bertindak. Devereux memandang mereka satu persatu. Kami telah mendengar klaim kalian, tetapi kami juga memiliki kendali atas apa yang disebarkan kepada umat. Kami telah menyaksikan dunia berkembang dengan ajaran yang telah disampaikan selama lebih dari 1000 tahun. Kalian, dengan pernyataan kalian, hanya menciptakan kekacauan. Kami tidak bisa membiarkan ini berlanjut.
Pierre merasa seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya. Semua yang mereka perjuangkan, semua yang mereka coba ungkapkan, tampaknya tidak akan pernah didengar. Mereka telah terperangkap dalam keputusan yang mereka buat. Mereka tidak bisa mundur, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bisa maju lebih jauh tanpa menghadapi konsekuensi besar. Kami hanya ingin kebenaran. Apa yang harus kami lakukan? Kami tidak bisa menyerah pada kebohongan ini, katanya dengan suara hampir putus asa. Henry menatap Pierre dengan hati yang penuh belas kasih, tetapi juga dengan rasa putus asa yang sama. Pierre, kita sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Kita telah menemukan kebenaran ini, dan kita harus siap untuk menghadapi apapun yang datang. Luke menatap Devereux dan para kardinal dengan tatapan yang penuh tekad. Kami akan menghadapi hukuman, tapi kami tidak akan menyangkal kebenaran yang kami temukan. Kami tidak akan membiarkan gereja menutup mulut kami. Kebenaran ini harus didengar oleh dunia. Devereux menundukkan kepala, seolah mempertimbangkan kata-kata mereka, meskipun tampaknya sudah ada keputusan yang jelas dalam hatinya. Kalian bisa memilih untuk mengakui kesalahan kalian dan kembali ke dalam pelukan gereja, atau kalian bisa memilih untuk terus membangkang dan dihukum sebagai pengkhianat. Keempat pastor itu saling bertatapan, dan meskipun hati mereka penuh dengan ketakutan dan kebingungan, mereka tahu satu hal yang pasti. Mereka tidak bisa mengingkari apa yang telah mereka temukan. Kebenaran itu terlalu kuat untuk disembunyikan, dan meskipun mereka harus menanggung segala akibatnya, mereka tidak akan membiarkan gereja menutupinya begitu saja. Devereux berdiri dan memberi isyarat kepada para penjaga. Keputusan telah dibuat. Anda akan diberi kesempatan untuk mempertimbangkan tawaran kami. Namun, jika kalian tetap dengan pilihan kalian, kami tidak akan ragu untuk menghapus kalian dari sejarah gereja ini. Sementara para penjaga mendekat, Luke, Henry, Antoine, dan Pierre berdiri dengan kepala tegak, tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, mereka telah memilih jalan mereka sendiri. Sebuah jalan yang penuh dengan kebenaran yang harus disuarakan, meskipun harga yang harus dibayar sangat tinggi. Setelah sidang yang menegangkan dan penuh ancaman di Vatikan, keempat pastor itu dipisahkan dan dibawa menuju takdir masing-masing. Ketegangan di ruang sidang masih membekas di benak mereka, tetapi di luar sana, dunia sudah menunggu jawaban. Apakah mereka akan menerima tawaran gereja untuk mengakui kesalahan mereka? Atau apakah mereka akan memilih jalan yang lebih berat, tetap pada keyakinan mereka? Keputusan mereka akan mengubah hidup mereka selamanya, namun tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana perjalanan ini akan berakhir. Luke, yang sejak awal telah menjadi tokoh paling tegas dalam kelompok mereka, adalah yang pertama menerima tawaran gereja untuk mengakui kesalahan mereka dan kembali ke dalam pelukan agama. Tetapi pilihan itu datang dengan harga yang sangat tinggi. Dengan nama mereka yang dicabut dari sejarah gereja, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lama mereka, dan apa yang telah mereka percayai akan dilupakan, ditutupi oleh lapisan kebohongan yang telah terjalin selama berabad-abad. Luke merasakan tekanan yang tak tertahankan untuk kembali ke jalan yang aman, jalan yang tidak mengancam eksistensi gereja, yang telah memberinya banyak. Dalam keputusasaan, ia memilih untuk tunduk. Hari-hari berikutnya penuh dengan penyesalan. Luke hidup dalam kesunyian dan pengasingan, bersembunyi di dalam dinding-dinding biara yang penuh dengan kenangan akan perjuangannya yang hilang. Meskipun ia kembali menjadi seorang pastor yang dihormati di luar, di dalam hatinya, ia tahu bahwa dirinya telah mengkhianati segala yang telah ia perjuangkan. Nama mereka tetap terhapus dari sejarah, dan kebenaran yang mereka bawa tetap terkubur dalam kegelapan, tersembunyi di balik kedok pengakuan yang penuh kemunafikan. Henry, yang lebih keras kepala dan percaya pada misi mereka, menolak untuk tunduk pada gereja. Ia memilih untuk melarikan diri, menghilang dari pandangan dunia. Dengan hati yang dipenuhi rasa bersalah tetapi juga keyakinan yang tak tergoyahkan, ia meninggalkan Italia dan menuju tempat-tempat terpencil di luar jangkauan gereja. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam bayang-bayang, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, melarikan diri dari pengejaran yang semakin intens. Namun meskipun ia bersembunyi, perasaan ketakutan tidak pernah benar-benar hilang.
Henry tahu bahwa setiap hari yang dilaluinya membawa beban yang lebih berat, dan meskipun ia merasa bebas dari cengkeraman gereja, hidupnya tak lebih dari pelarian yang tak pernah mencapai tujuan. Tahun-tahun berlalu, dan Henry menjadi sosok legenda di kalangan mereka yang percaya pada kebenaran yang mereka bawa. Namun, meskipun ia berhasil menghindari kejaran gereja, kebenaran yang ia perjuangkan tetap tak terlihat. Akhirnya, suatu malam yang penuh dengan misteri, Henry menghilang tanpa jejak. Tidak ada saksi yang tahu apa yang terjadi padanya, dan meskipun banyak yang mencari dia, ia tidak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya bahwa ia telah menemui ajalnya dalam pelarian yang panjang, sementara yang lainnya berspekulasi bahwa ia memilih untuk menghilang selamanya, agar kebenaran yang dibawanya tetap hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Antoine dan Pierre, dua orang yang lebih ragu-ragu sejak awal, akhirnya memilih untuk tetap teguh pada pilihan mereka. Namun, pilihan itu datang dengan konsekuensi yang lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Setelah penolakan mereka untuk menyatakan pengakuan dan bertobat, mereka dihukum dengan cara yang sangat keras. Mereka dijatuhi hukuman mati, namun bukan di pengadilan terbuka. Gereja yang ingin menutup mata dunia terhadap keberadaan mereka, merencanakan sebuah akhir yang jauh lebih gelap untuk mereka. Suatu malam, jauh dari pandangan umum, Antoine dan Pierre ditemukan tewas dalam keadaan yang tidak wajar. Mereka ditemukan di sebuah hutan terpencil di luar kota Roma. Tubuh mereka tak dapat dikenali dan dipenuhi dengan luka-luka yang mengerikan. Kematian mereka menimbulkan spekulasi di kalangan beberapa pihak. Ada yang percaya bahwa mereka telah dibunuh oleh pihak-pihak yang ingin menutupi kebenaran yang telah mereka ungkapkan. Lainnya berpikir bahwa mereka telah menjadi korban dari rencana licik yang dirancang oleh gereja untuk menghentikan suara-suara yang menantang otoritasnya. Ketika berita kematian mereka menyebar, dunia tidak begitu peduli. Gereja yang selalu berada di tengah perhatian dunia, dengan cepat melupakan mereka. Dalam benak banyak orang, mereka hanyalah satu dari sekian banyak korban yang tidak cukup penting untuk dikenang. Tetapi bagi sebagian orang yang masih ingat tentang perjuangan mereka, kisah Luc, Henry, Antoine, dan Pierre menjadi simbol dari pertanyaan yang lebih besar. Apakah kebenaran itu memang bisa ditekan selamanya? Sementara itu, di Vatikan, para pemimpin gereja menganggap kasus ini sebagai bagian dari sejarah yang harus dilupakan. Mereka berhasil menghapus jejak 4 pastor itu dari catatan gereja, tetapi mereka juga tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Apa yang mereka lakukan dengan menekan kebenaran telah menimbulkan bekas yang tidak bisa disembuhkan. Meskipun gereja berusaha keras untuk mempertahankan status quo, ada beberapa orang yang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada ajaran yang telah mereka terima selama ini. Namun, bagi para pastor itu, kehidupan mereka sudah berakhir. Luc menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian. Hidup dalam bayang-bayang dosa yang ia rasakan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap apa yang benar. Henry menghilang dalam pelarian tanpa akhir, membawa bersamanya rasa bersalah yang tak pernah lepas dari dirinya. Antoine dan Pierre tewas dalam keadaan yang misterius, meninggalkan dunia tanpa sempat melihat kemenangan mereka. Mereka adalah martir atau pengkhianat, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Dunia tetap berjalan, tak terpengaruh oleh keempat pastor ini. Gereja melanjutkan perjalanan panjangnya, mengajarkan apa yang sudah menjadi tradisi tanpa menghiraukan pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh mereka yang berani melawan. Tetapi pertanyaan tentang kebenaran itu tetap hidup, bersembunyi di balik bayang-bayang masa lalu, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Dan di tempat-tempat terpencil, jauh dari mata dunia, orang-orang yang pernah mendengar kisah mereka masih berbisik tentang kebenaran yang terlupakan. Mereka mungkin telah hilang dari sejarah, tetapi semangat mereka tetap hidup dalam setiap jiwa yang berani mencari kebenaran, meskipun harus menghadapi konsekuensi yang tak terelakkan.